Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Kiki Sobari dari SMA Negeri 22 Bandung dan Ibu Sekar Gumilang dari SMK Negeri 3 Bandung, kemudian Ibu Lasri Rahayu dari SMP 45 Bandung. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sekar. Selamat siang. Selamat siang, Bu Lasri. Bagaimana kabarnya, Bu Lasri? Alhamdulillah sehat. Ibu boleh minta tolong, saya hari ini rencananya sore nanti akan melakukan coaching dengan rekan saya, Pak Kiki gitu ya. Ibu boleh bantu saya untuk menjadi observer atau pengamat nanti? Baik, dengan senang hati. Kira-kira apa tujuan, maksudnya apa yang ingin digali dalam proses coaching yang nanti akan Bu Lasri dan Pak Kiki laksanakan? Iya Bu, rencananya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam coaching, yaitu di pertanyaan berbobot. Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian selain itu juga mengajukan teknik coaching dengan teknik tirta Bu itu. Dan ini rubrik yang saya sudah buat, Ibu nanti bisa melakukan penilaian saya gitu ya berdasarkan rubrik ini. Iya, baik ya. Baik Bu Lasri, insya Allah nanti sore ya Pak Bu ya? Iya, sore. Iya, untuk sore, dan kebetulan saya juga tidak ada jam. Iya, tidak ada jam, bisa membersamai ya Bu Lasri. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan lancar ya. Siap. Nanti di ini aja, di reminder ya. Siap. Khawatir saya Nanti juga saya lupa. WA ya. Siap. Terima kasih Bu. Iya, mangga. Selamat sore Ibu Lasri. Sore Pak Kiki. Gimana Gimana nih? Tadi kan WA saya ya pagi-pagi katanya mau coaching. Gimana? Ada yang mau ceritakan? Iya, sebetulnya saya menemui Ibu tujuannya itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh gitu, baik. Apa nih kira-kira yang bisa saya bantu? Jadi begini, saya tuh memang di dalam setiap pertemuan kondisi kelas itu pasti beda gitu ya. Gitu. Dan saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajaran untuk pertemuan tertentu. Tapi untuk pertemuan kemarin tidak seperti biasanya Bu. Jadi siswa di kelas saya itu seolah-olah kayak tidak termotivasi dengan materi yang saya sampaikan gitu. Menurut Pak Kiki nih, tadi kan Pak Kiki bilang murid-murid di kelas Bapak terlihat tidak ada yang motivasi gitu ya, kurang. Betul. Nah, apa sih kira-kira nih yang menyebabkan itu terjadi? Mungkin terlihat teridentifikasi gitu sama Bapak di kelas. Ya, yang saya lihat ya dari pertemuan sebelumnya gitu kan, kebetulan saya sekarang ada di materi statistika. Kemudian materi statistika itu kan memang fokusnya ke grafik dan lain sebagainya gitu ya, dimana mereka membuat sampai ke menginterpretasikan. Cuma mereka dalam pembelajaran terlihat tidak fokus, malah lebih asik ke gadgetnya, kadang ke ke hal-hal yang memang mereka senangi saat ini gitu. Jadi tidak ke pembelajarannya lah. Oke, berarti tujuan coaching sekarang itu Pak Kiki ingin mengetahui ya gitu ya, apa nih kira-kira yang bisa meningkatkan motivasi. Betul, gitu ya. jadi tujuan ini saya ingin bagaimana nih gitu agar motivasi mereka kembali fokus mulai meningkat. Nah, berarti apa sih yang bisa Pak Kiki lakukan di kelas agar motivasi anaknya itu meningkat kira-kira? Mungkin ya gini, karena pertemuan sebelumnya itu saya mencoba beberapa model pembelajaran gitu ya. Mulai dari problem based learning gitu, dan itu hasilnya efektif gitu ya, bagus. Kemudian saya coba ke PJBL disesuaikan dengan materi ya, dan itu juga hasilnya efektif, bagus. Kemudian di pertemuan kemarin saya coba kembali menggunakan PJBL dan ternyata hasilnya kurang efektif gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba metode pembelajaran baru kali ya. Oke. Tadi di awal kan model pembelajarannya mungkin sering dicoba. Nah, metode apa nih kira-kira yang bisa Pak Kiki lakukan, dan apa gitu ya, bagaimana gitu Pak Kiki melakukan itu di dalam kelasnya, di anak tersebut mungkin ya? Iya, kalau yang saya lihat kondisi sekarang gitu kan mereka terpaut ke gadgetnya gitu ya. Jadi saya terfikirkan gitu, apakah saya bisa menggunakan media digital yang mereka senangi gitu ya untuk pembelajaran berikutnya gitu. Jadi saya terpikirnya itu memanfaatkan media digital dalam proses pembelajaran.
Oke, berarti Pak Kiki akan coba melakukan tadi ya dibilangnya coba melakukan apa ya dengan dibantu oleh media digital dan pembelajaran sehingga mungkin anak-anak mungkin akan bersemangat. Nah, sudah pernah coba mungkin itu di kelas sebelumnya di kelas yang lain selain di kelas yang ini pernah belum? Untuk yang media digital terutama di materi ini belum. Oh belum, berarti nanti akan coba Pak Kiki. Akan saya coba. Kira-kira bagaimana sih Pak Kiki melakukannya itu? Seperti apa gitu? Apa yang akan diberikannya kepada anak? Ya, rencananya saya akan tetap menggunakan model PJBL karena statistika itu memang terkait dengan proyek yang sesuai dengan kehidupan mereka gitu ya. Tapi saya akan mengangkat isu-isu yang memang sedang happening di mereka gitu dan dan saya akan libatkan mereka untuk menggunakan gadget yang mereka punya gitu. Oke, berarti Pak Kiki sudah mulai akan melaksanakan gitu ya pembelajaran yang menggunakan metode digital, media digital, kemudian menggunakan di dalam model PJB ya. Nah, kapan nih kira-kira Pak Kiki akan melakukan itu? Sebelum ke kelas mungkin saya harus persiapkan dulu gitu ya untuk mencari kasus-kasusnya. Mungkin 2 minggu ke depan gitu ya. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan ketiga dan ya saya juga nggak tahu gitu ya apakah saya harus mengasesmen diagnostik juga atau gimana gitu. Tapi untuk metode yang ini saya akan terapkan di pertemuan keempat 2 minggu ke depan. Nah tadi Pak Kiki bilang nggak tahu nih akan melakukan asesmen atau nggak. Nah menurut Pak Kiki baiknya gimana nih, dilakukankah atau tidak nanti rencananya mungkin dilakukan gitu. Tapi instrumennya memang kembali lagi harus sesuai dengan nanti metode yang dilaksanakan. Nah kira-kira nih dalam melaksanakan rencana Bapak itu siapa aja nih yang akan mungkin terlibat dalam rencana Bapak tadi? Dalam rencana saya mulai dari persiapan mungkinnya sampai nanti pelaksanaan, saya akan melibatkan rekan sejawat saya, terutama sesama guru matematika gitu ya, agar bisa saling memberi masukan gitu, dan mengingatkan saya kalau misalkan ada hal-hal yang memang belum dilaksanakan gitu. Oke, berarti alhamdulillah ya sudah mulai berarti ada rekan nanti yang akan terlibat sehingga Pak Kiki juga mungkin udah lebih mengetahui nih kira-kira rencana saya berhasil atau tidak mungkin begitu ya. Baik, apa nih rencana tindak lanjut Bapak setelah Bapak melakukan hal itu kepada murid Bapak nanti ya 2 minggu ke depan ya? Mungkinkah kita akan melakukan coaching lagi? Iya, kayaknya harus Bu untuk coaching kembali karena kan setelah saya nanti pelaksanaan saya juga harus review gitu ya, dan saya juga harus ngobrol lagi sama Ibu mengenai hasil metode yang sudah saya terapkan gitu, apakah efektif atau tidak. Dengan senang hati ya Pak ya, ditunggu nanti sama saya kabarnya 2 minggu ke depan bagaimana hasil Bapak setelah melakukan itu. Saya ingin mendengar nih kabar baiknya dari Bapak dan terima kasih juga ya sudah mau sharing dengan saya hari ini ya. Semoga sukses ya Bapak ya dalam melaksanakan rencana Bapak. Terima kasih karena dengan ya. coaching bersama Ibu akhirnya saya bisa melihat banyak hal gitu yang terjadi di kelas yang bisa saya manfaatkan untuk dalam pembelajaran, terutama tadi penggunaan media digital. Terima kasih Bu, akhirnya saya dapat solusi, mudah-mudahan Ibu sukses juga. Amin, sama-sama sukses ya. Selamat sore Bapak ya. Sore Ibu. Selamat sore Bu Lasri. Iya. Terima kasih ya Bu ya sudah mengamati saya tadi melakukan coaching dengan rekan saya. Nah menurut Ibu apa nih yang teramati dari saya Bu? Iya Bu Lasri, alhamdulillah ya. Tadi saya amati Bu Lasri dengan Pak Kiki ya. Kalau melihat dari lembar observasi ini, beberapa elemen sudah terlaksana gitu ya, terutama tadi Bu Lasri menanyakan tujuan prosesnya gitu ya, kemudian menanyakan mengidentifikasi dari si coach tadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan metode apa yang akan Bapak lakukan, kemudian kapan dan sebagainya. Nah, kira-kira nih dengan yang tadi Bu Lasri lakukan, ada kendala enggak? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah amati dan memang tadi juga saya merasa saya sudah melakukan sesuai dengan teknik Tirta ya Bu ya, tujuannya, kemudian identifikasi, rencana hingga ke tanggung jawabnya. Nah, kendalanya sebetulnya lebih ke diri saya sendiri mungkin ya Bu ya, takut saya melakukan judgement kepada
coach saya, tapi alhamdulillah ya tadi saya tidak melakukan judgement, saya mengalir begitu saja dengan coach saya sehingga coach saya terbuka kepada saya apa yang diceritakannya. Iya, itu ya kendala-kendala yang dirasakan oleh Bu Lasri itu untuk khawatir mengeluarkan judgement, pertanyaan seperti itu ya, kendala-kendalanya. Tetapi kira-kira untuk menghilangkan kendala itu apa yang sudah Bu Lasri lakukan gitu ketika awalnya merasa oh saya kendalanya ini gitu. Bu Lasri ada trik atau strategi apa gitu? Saya lebih ke mungkin saya rencanakan dulu ya coachingnya dengan siapa, kemudian saya benar-benar fokus dengan coach saya, dan saya pokoknya saya tekankan di diri saya bahwa jangan pernah bertanya kenapa hingga itu jadi akhirnya judgement. Jadi saya berusaha untuk tanya apa sih yang bisa udah apa gitu, kemudian bagaimana yang sudah dilakukan, mungkin itu saya patuhi dari itu di diri saya agar tidak keluar kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang mengandung judgement kepada coach saya gitu mungkin ya Bu ya. Betul ya, kalau melihat dari lembar observasi sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Lasri kembangkan, sepertinya sudah terpenuhi gitu ya. Nah kira-kira ada tindak lanjut lain nggak yang ingin nanti Bu Lasri terkait dengan khususnya coaching supervisi akademi? Tentu saja saya akan terus berlatih ya Bu ya, kayaknya saya akan terus berlatih melakukan coaching dengan rekan sejawat itu menggunakan alur Tirta tadi ya Bu ya. Saya akan terus berlatih lagi sehingga makin lancar dan makin kompetensi saya makin meningkat. Mungkin itu ya Bu ya, terima kasih banyak sudah melakukan observasi terhadap saya ya. Selamat sore Ibu, sama-sama. Ibu juga sukses dan sehat selalu. Amin. Selamat siang Pak Kiki. Selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Kiki gimana, sehat? Alhamdulillah Ya. baik. Ini Pak, saya sengaja kemarin kan menghubungi Bapak ya. Ada hal yang ingin saya bicarakan karena saya punya permasalahan Pak, yang saya harapannya Bapak dengan ada pembicaraan hari ini akan ada solusi ke depan, karena saya ada beberapa masalah Pak. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu? Ya, saya itu ingin ke depannya itu kan, karena masalah saya itu saya belum jelas Pak ya, dengan terutama proyek P5 Pak ya, dengan yang saya akan lakukan itu kan seperti apa gitu, yang harapannya dengan nanti setelah kita ada pembicaraan hari ini mudah-mudahan akan ada solusi atau treatment mungkinnya dari Bapak atau dari saya setelah pembicaraan ini, dengan melihat yang memang untuk P5 ini kan penguatan profil karakter siswa ya Pak ya gitu, tetapi ya dengan beberapa karakter siswa yang anak-anak itu sekarang dengan masing-masing Pak gitu ya, dengan gadgetnya satu ruangan tetapi mereka itu seolah-olah masing-masing tidak ada komunikasi, sehingga dengan teman yang lain mereka tidak kenal gitu kan. Nah saya itu ingin bagaimana mereka itu solid bersatu gitu, tidak masing-masing, terutama dengan kaitannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila itu gitu Pak. Oke ya, mudah-mudahan saya bisa bantu ya gitu. Dari permasalahan yang Ibu tadi ceritakan, kira-kira Ibu tahu nggak apa yang menjadi alasan mereka fokus ke gadgetnya masing-masing? Ya, karena mungkin kalau yang saya rasakan, bukan saya amati ya Pak ya, karena mereka sekarang itu kelas 10 Pak. Jadi pembiasaan mereka untuk beradaptasi karena waktu SMP gitu ya. Jadi seolah-olah ya mereka masih dengan kekanak-kanakannya gitu, kemudian mereka sulit untuk bisa berbaur dengan teman, mungkin egoisnya dan sebagainya, sehingga mereka ya tidak mau bersatu gitu ya, main dengan asik dengan gadgetnya sendiri gitu, tidak mau melihat dengan tidak mau kenal dengan teman-teman yang lain gitu, karena kan mungkin mereka kelas 10 juga ya Pak ya gitu. Iya betul. Tapi menurut Ibu kira-kira apa nih penyebab mereka seperti itu? Apakah memang tadi seperti jawabannya yang berasal dari SMP, atau memang materi P5-nya nih yang misalkan kurang menarik gitu sehingga mereka teralihkan fokusnya ke gadget gitu? Iya. Sepertinya memang sih Pak, terus terang saya jarang untuk membuat mereka itu bekerja bersama-sama, itu mungkin ya Pak ya. Kurang bekerja sama
Jadi kalau saya itu ngasih tugas ya individu gitu. Nah sehingga sepertinya komunikasi mereka sulit terjalin karena tugas-tugas yang saya berikan itu ya bersifatnya individu gitu. Seperti itu sih Pak, sepertinya gitu kalau saya pahami gitu, karena jarang saya menemukan bukan membuat tugas dengan berkelompok gitu. Nah, melihat dari tadi ya pemberian tugasnya secara individu, kemudian ya memang jarang sekali untuk berkelompok, apa yang sudah Ibu lakukan gitu, untuk mengatasi masalah tersebut? Sebetulnya sih Pak, kalau saya melihat ini justru yang akan menjadi tujuan saya, kira-kira apa yang ingin saya lakukan gitu. Tapi sebetulnya sih saya ingat Pak, dengan melihat dari satu proyek perimeter, karena tadi ada proyeknya yang saya bingung itu ya Pak ya, proyek perimanya itu ada bangunlah jiwa raganya gitu ya Pak ya, kalau tidak salah itu temanya ada itu. Saya di sekolah itu pernah, jadi si anak-anak itu mengumpulkan itu Pak sampah ya gitu, hanya mengumpulkan sampah botol bekas minum ya Pak ya, dikumpulkan dijual, itu saja. Itu juga oleh OSIS sih gitu, dijual. Jadi tidak ada action apapun gitu. Jadi sepertinya saya bisa membuat atau mengambil dari momen itu Pak, dari sampah diambil, kemudian jadi tidak hanya dijual gitu. Nah kalau misalkan melihat dari tadi masing-masing, sepertinya bagaimana ya, saya juga dengan pertanyaan tadi Bapak ya gitu. Oh iya, berarti apa yang harus saya lakukan? Kayaknya saya akan buat satu proyek yang melibatkan semua orang, tapi dengan mengusung tema tadi Pak, tema yang bangunan jiwa raga ya sampah gitu. Jadi ya mau tidak mau kan dengan adanya tema itu mereka harus bisa bekerja sama ya Pak ya, tidak masing-masing gitu sih Pak. Betul, itu bagus sih rencananya. Cuman apa yang akan Ibu lakukan gitu, maksudnya gini, Ibu kan berencananya seperti itu ya, membuat satu proyek, kemudian dengan tema jiwa raga, kemudian bagaimana dia mengelompok nanti gitu ya siswanya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Maksudnya susunannya, langkahnya gitu, langkahnya itu seperti apa? Ya, langkahnya saya sepertinya harus buat acuan ya Pak ya, modul gitu ya, kayak bikin modul lagi, dimana di dalam modul itu saya bikin rinciannya seperti apa, alurnya, perencanaannya seperti apa, sampai mereka sudah buat modul, saya buat asesmennya ya Pak ya, yang tentunya dari asesmen itu untuk melihat sejauh mana progres perkembangan karakter anak-anak yang tadinya masing-masing, kemudian dengan alokasi berapa pertemuan atau berapa berapa lama, sehingga mereka bisa bersosialisasi gitu dengan adanya ya rubrik di dalam modul itu. Sepertinya saya langkah awalnya untuk itu sih Pak, buat modul, kemudian memetakan untuk proyeknya seperti apa, dan langsung untuk pelaksanaan. Ya, itu menurut saya langkah yang bagus ya Bu ya gitu. Jadi Ibu udah tahu masalahnya apa, kemudian Ibu udah punya rencana juga untuk melakukan apa gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menyusun langkah-langkah yang tadi, kira-kira Ibu apa yang Ibu butuhkan gitu, Ya, agar rencana Ibu terlaksana? ya saya butuhkan untuk kolaborasi sih Bu ya Pak ya, untuk kolaborasi dari semua ya, mungkin karena tidak bisa saya sendiri untuk bisa anak-anak itu melihat perubahan yang tadinya dari individual menjadi mereka untuk bisa bersosialisasi dengan yang lain gitu. Saya pun butuh dari rekan-rekan yang lain ya Pak ya, komitmen mungkin ya, kalau komitmen dari teman-teman yang lain untuk bisa kita mengusung visi ini gitu. Inginnya seperti itu sih Pak gitu. Jadi tidak saya saja. Iya, bagus Ibu, langkah yang diambil juga cukup, mudah-mudahan ini efektif ya gitu ya. Kedepannya kapan rencana Ibu akan dilakukan? Kalau menurut kalender pendidikan yang di share dari sekolah, kita setelah jeda PSAT, nah itu sepertinya mulai untuk proyeknya seperti itu. Tapi untuk pembuatan modulnya saya rancang dari sekarang Pak. Iya betul, memang karena untuk mengatasi sesuatu harus diterapkan dari sekarang gitu ya, apalagi menuju proyek akhirnya.
Ya Ibu, alhamdulillah bagus sekali rencananya gitu ya. Mudah-mudahan itu terlaksana dan sesuai tepat waktu gitu ya. Gitu. Nah paling dalam proses pelaksanaannya dari persiapan ya Bu ya, dari persiapan modul sampai nanti proyek akhir terlaksana, siapa kira-kira yang akan mengingatkan Ibu agar berkomitmen terhadap rencana Ibu? Karena kalau saya sih yang akan, karena wali kelas mungkin ya Pak ya, wali kelas itu lebih ada kedekatan juga dengan siswa gitu, mungkin saya akan kerjasama dengan wali kelas gitu Pak ya, wali kelas juga yang tentunya nanti dari pihak kurikulum juga gitu, untuk bisa selalu mengingatkan, terutama dari instrumen ya Pak ya, gitu yang kadang-kadang dengan apa kreditnya jadwal ya kadang-kadang lupa gitu. Nah nanti saya ingin ada kolaborasi dengan wali kelas dan juga nanti tentunya ada dari kurikulum sih Pak ya. Iya betul, karena memang kita dalam sebuah pelaksanaan proyek itu harus ada yang mengingatkan gitu ya, agar kita tidak lepas gitu ya Bu ya. Oke, dari identifikasi tadi masalah awal, kemudian Ibu punya langkah, dan dari percakapan ini nih, kira-kira apa kesimpulan yang Ibu dapat? Ya, alhamdulillah Pak ya, saya merasa sudah terbuka ya dengan tadi pemantik pertanyaan dari Bapak, pertanyaan pemantik dari Bapak yang tadinya saya ini harus dibagaimanakan gitu ya P5 itu gitu, saya belum ada apa namanya gambaran dan bayangan seperti apa, tetapi dengan apa dari Bapak tadi pertanyaan-pertanyaan menggali, sehingga saya untuk bisa membuat satu proyek yang sifatnya kerjasama gotong royong gitu ya, yang tentunya nanti tema yang akan saya angkat yang tadi temanya bangunlah jiwa raganya gitu. Untuk topiknya membuat recycle kayak ecobrick gitu ya, kayak ecobrick. Terus nanti saya juga akan kolaborasi dengan teman sejawat, teman yang lainnya, karena tidak mungkin untuk bisa bekerja sendiri gitu ya Pak ya, terutama untuk wali kelas dengan wali kelas gitu. Itu Pak mungkin. Oke, bagus ya Ibu ya, jadi akhirnya Ibu juga bisa terbuka gitu ya, apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Saya berharap semoga Ibu bisa sukses dan lancar dalam menjalankan programnya dan bisa berkolaborasi dengan lebih banyak pihak lagi gitu ya Bu ya, supaya nanti tetap di tracknya gitu sih proyeknya gitu ya. Oke, untuk coaching ini rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu? Rencana tindak lanjutnya, Apakah kita akan coaching kembali? Ya betul Pak, saya mengharapkan itu sekali Pak ya, karena ya terus terang dengan ada coaching ini saya mendapatkan pencerahan ya Pak ya, sehingga oh ya saya harus begini, yang harapannya nanti juga untuk kedepannya ketika saya pasti ada kendala-kendala, nanti mohon berkenan Bapak untuk bisa membersamai lagi ya Pak ya. Baik, dengan senang hati Ibu. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan sukses dengan programnya. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiki. Waalaikumsalam Bu Lastri. Bagaimana nih, sudah ya melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah. Nah kira-kira setelah melakukan coaching dengan rekan Bapak gitu ya, ada nggak yang perubahan dari diri Bapak atau peningkatan kompetensi yang sudah Bapak rencanakan terlihat gitu diri Bapak? Dari mulai persiapan sebelum coaching ya, kemudian tiba-tiba kemarin ada pelaksanaan coaching, dan memang tujuan saya untuk coaching kali ini meningkatkan kompetensinya di bidang riset sama mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Alhamdulillah yang saya rasakan sudah gitu, karena saya menggali informasinya memang berdasarkan alur cerita tadi, alur cerita yang sudah dipelajari gitu ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian sampai nanti ujungnya tindak tanggung jawab, itu sudah terlaksana gitu. Betul sih ya, saya juga sudah melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah Bapak berikan kepada saya, dan alhamdulillah memang saya lihat sudah dilakukan gitu ya oleh Bapak coaching dengan rekan Bapak. Nah kira-kira nih ada nggak yang ingin ditingkatkan lagi ke depannya terkait mungkin kompetensi Bapak di coaching tadi? Ada ya, untuk kedepannya mungkin saya akan lebih rajin lagi berlatih gitu ya untuk melakukan coaching selanjutnya, karena memang kompetensi yang ingin ditingkatkan itu ya tidak hanya present sama mengajukan pertanyaan berbobot gitu, tapi bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang lebih aktif gitu ya, menggali informasi, dan bahkan kalau bisa coachingnya itu mengambil kesimpulannya secara tepat sasaran. Ya, baik, sebetulnya sudah ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan rubrik yang memang
Bapak berikan itu kompetensinya sudah terlihat sama saya juga, apa yang sudah Bapak lakukan di coaching Bapak dengan rekan sejawat. Semoga kedepannya gitu ya Bapak lebih baik lagi dari yang sudah dilakukan saat ini. Mungkin itu penilaian dari saya. Terima kasih banyak gitu ya Pak ya. Saya juga ngucapin terima kasih buat Sama-sama, Bu Lasri Pak, kalau ya. sudah membantu proses coaching kemarin Sukses gitu ya. ya kedepannya. Mudah-mudahan Bu Lasri juga sukses. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Sekar, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam. Apa kabar Bu Lasri? Baik Bu Sekar, terima Iya. kasih ya sudah meluangkan waktunya. Tadi saya sudah WA Ibu ya. Iya betul. Ada yang bisa dibantu Bu Lasri? Iya Bu, saya itu ingin bercerita ke Ibu. Nggak apa-apa ya Bu ya, Ya, waktunya nggak saya apa-apa, ganggu. silakan Iya. sampaikan saja. Bu, jadi tadi tuh saya kan melakukan pembelajaran ya Bu ya di kelas. Terus saya lihat kok anak-anak itu kayak kurang antusias tadi Bu. Jadi berasa saya sibuk sendiri gitu. Maksudnya berasa saya aktif sendiri gitu di kelas tadi Bu. Gitu. Menurut Bu Lasri kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak-anak itu asik sendiri di kelas? Nah, tadi tuh saya lihat ya, memang di sebelah sana gitu ya anak-anaknya ngobrol, di sebelah sini apa yang megang gadgetnya dia. Terus saya berpikir kenapa ya mereka kayak gitu? Oh mungkin karena saya kan memang tadi tuh Bu pelajarannya masuk baru-baru ya setelah ganti bab baru lah istilahnya gitu ya Bu ya. Jadi masuk materi baru gitu. Jadi saya mengenalkan dulu materinya gitu, lebih ke banyaknya saya mungkin yang memegang kendali atau saya yang banyak menjelaskan. Jadi saya merasa memang oh mungkin saya terlalu banyak apa ya andilnya di sana gitu. Saya kurang melibatkan anak-anak kayaknya Bu tadi. Yang saya rasa begitu. Apakah sebelumnya di materi-materi sebelumnya apakah Bu Lasri pernah tadi disampaikan melibatkan anak-anak? Selalu Bu. Nah karena tadi saya tuh terpakunya gini. Oh ini nih karena kita kan kemarin liburannya Bu ya, baru tahun ajaran baru lagi. Jadi siswanya baru. Jadi saya lebih banyak itu mengenakan materi gitu, lebih ke perkenalan gitu kan. Anak-anak mungkin kesannya oh ini pelajaran IPA nih. Oh kita praktikum yang seru-seru nih. Saya masuk tadi mungkin baru awal, jadi tidak berpikir langsung mengajak mereka seru-seruan ya, perkenalan dulu gitu. Jadi oh mungkin salah saya yang memang belum mengajak apa ya, tidak memberikan mereka sesuatu yang wah gitu kayaknya, karena di pandangan mereka IPA tuh mengasyikkan gitu. Sebelumnya kan memang selalu seru Bu, hanya kemarin saja yang saya rasa melihatnya kok ini kok kayak belum kelihatan nih anak-anak, kok kayak gak bersemangat gitu. Menurut Bu Lasri bagaimana kira-kira yang akan dilakukan Bu Lasri supaya anak-anak itu bisa tergugah lagi, aktif lagi gitu? Nah iya sih Bu, saya langsung berpikir ya setelah melakukan banyak, gimana nih caranya minggu depan kan saya masuk lagi anak tersebut. Saya lihat kali kemarin anaknya memang tidak bersemangat karena memang saya langsung ke materi intinya gitu ya, tidak mengajak mereka dulu ice breaking Bu. Mungkin nanti saya akan ayo kita ice breaking dulu, mungkin kita bisa selingi dengan menyanyi dulu lah, atau senam dulu, senam yang penguin kayak apa tuh yang sederhana, atau juga bisa saya apa ya langsung ajak mereka keluar kelas gitu ya, karena memang materinya sebetulnya pengukuran sih sebetulnya. Bisa juga saya ajak mereka untuk gerak gitu ya, mereka yang yuk siapa yang mau coba berdiri dulu semuanya, ibu bantu ibu gimana kira-kira mengukur yang bisa menggunakan badan kalian. Nah kayaknya saya akan coba gitu ya Bu ya, melibatkan mereka gitu. Kemarin memang saya kurang melibatkan mereka sih. Iya. Alhamdulillah tadi Bu Lasri sudah menyampaikan ya, mengidentifikasi dengan yang tentunya tadi tujuan dari coaching kita ini. Tadi Bu Lasri sudah menyampaikan ya tujuannya seperti apa, tujuan untuk kita coaching hari ini. Dan alhamdulillah tadi sudah mengidentifikasi dengan menggali kembali apa yang harus dilakukan oleh Bu Lasri, yaitu diantaranya tadi dengan apa ice breaking gitu. Nah kira-kira sejauh mana menurut Bu Lasri ice breaking ini bisa mereka itu betul-betul apa namanya ya, jadi aktif, jadi tertarik lagi, sejauh mana kira-kira? Kayaknya lumayan ya, maksudnya kan anak-anak asalnya sibuk dengan urusannya sendiri, terus tiba-tiba saya anak-anak dengarkan, atau yang dengar suara ibu bilang satu, atau yang dengar suara ibu apa ya memberikan satu clue lah gitu. Kalau yang dengar suara ibu bilang Bu Lasri, yang dengar suara atau apa, kayaknya anak-anak langsung kembali lagi deh fokusnya ke saya, bisa begitu ya Bu ya.
kan ice breaking juga tidak perlu yang rumit-rumit ya Bu ya, yang sederhana. Jadi kayaknya anak-anak yuk kita ice breaking, kita berdiri dulu semuanya. Nah, anak-anak kayaknya seneng deh kayaknya gitu ya. Saya bayangkan anak-anak akan kembali semangat ketika mereka dilibatkan, mereka suruh berdiri ayo semuanya kita semangat. Beri tayangan juga bisa ya Bu ya, saya beri tayangan itu video, mungkin video senam. Jadi anak-anak bisa melihat ice breakingnya berarti bersenam tuh di situ. Yuk kita senam dulu. Otomatis gak mungkin dong ada temannya kayaknya yang satu diam gitu ya, orang-orang pada senam kayaknya gitu ya Bu ya. Ya saya kayaknya rencananya akan melakukan hal itu gitu Bu. Nah, alhamdulillah ya sudah mulai ini ya tercerahkan ya Bu Lastri ya, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Lastri ke depannya gitu. Nah, kira-kira siapa saja yang akan Bu Lastri libatkan supaya tadi yang disampaikan oleh Bu Lastri bisa terlaksana dengan lancar? Kalau saya sih kayaknya karena memang pembelajaran di kelas saya belum melibatkan rekan ya, tapi saya akan libatkan anaknya, muridnya. Saya akan panggil beberapa murid yang menemani saya di depan. Mungkin yuk siapa yang berani ke depan, bantu ibu di depan kita lakukan ice breaking. Jadi saya akan yang saya akan libatkannya mungkin lebih ke anak-anak di kelasnya juga sih Bu ya. Karena memang masih awal-awal masuk ketemu dengan anak-anak. Jadi saya akan lebih melibatkan anak-anaknya, murid-murid saya di kelas. Mungkin 3 orang bantu saya ke depan untuk menjadi instrukturnya gitu kalau senang gitu ya. Jadi kan kayaknya kalau sama anak-anak lagi lebih seru ya. Jadi saya akan libatkan murid yang aktif gitu, yang senang ke depan. Iya, alhamdulillah dengan melihat sekarang Bu Lastri udah senyum-senyum ya. Sudah tercerahkan ya, alhamdulillah. Kira-kira bisa disimpulkan nggak Bu Lastri untuk pembicaraan kita hari ini kan seperti apa kira-kira? Kan tadi saya bercerita ke ibu gitu ya, saya merasa kok anak-anak tidak bersemangat belajar dengan saya, sibuk dengan urusannya sendiri. Nah akhirnya saya punya ide nih bahwa saya akan memberikan sesuatu yang wah gitu istilahnya ya, meskipun melalui ice breaking sederhana gitu, misalnya mengajak mereka untuk senam gitu, kemudian melibatkan teman-temannya gitu yang aktif ke depan untuk mengajak teman-temannya yuk contoh saya nih di depan gitu kayaknya. Iya, alhamdulillah ya sudah merasa ini. Terus kira-kira kapan yang akan Bu Lastri tadi akan laksanakan mulai mencoba? Nah ketemu lagi dengan anak murid yang ini tuh kan minggu depan, kayaknya rencananya saya akan minggu depan lakukan ini Bu kepada anak-anak yang itu lah, karena memang anak-anak yang lain sebetulnya biasa-biasa nggak tahu nih kalau yang anak ini belum kelihatan semua merata gitu ya. Jadi kayaknya minggu depan saya akan coba di kelas itu. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang direncanakan ya Bu Lastri dengan rencananya minggu depan, kemudian kira-kira rencana untuk tindak lanjutnya setelah Bu Lastri tadi akan rencananya ice breaking kemudian minggu depan gitu. Nah untuk rencana tindak lanjutnya apakah perlu ada pembicaraan atau misalkan observasi juga dari teman lain seperti apa gitu? Kayaknya iya deh Bu, saya akan coba ajak teman saya yang mengajarnya sama jenjangnya di kelas yang saya ampu juga gitu ya, untuk melihat bagaimana saya mengajar, kemudian jadi kan udah tahu saling memberikan sharing dan bagus ternyata, kemudian saya akan ya alhamdulillah berarti itu bisa diterapkan tuh di kelas-kelas yang lainnya gitu lah. Nanti kedepannya juga mungkin saya akan cerita lagi ke ibu ya Bu ya, Bu saya mungkin sudah apa yang sudah saya lakukan gitu di kelas, jadi saya akan kayaknya akan cerita lagi ke ibu gitu, ibu mungkin ada waktu gitu ya nanti setelah saya lakukan di kelas apa yang sudah saya tadi rencanakan. Rencana saya akan mungkin nanti ngobrol lagi dengan ibu ya Bu ya. Iya baik, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersama lagi ya. Baik, terima kasih Bu Lastri. Mungkin itu tadi Bu Lastri sudah menyimpulkan, kemudian sudah membuat satu rencana tindak lanjut, kemudian sudah mendapatkan ide-ide yang cemerlang, mudah-mudahan bisa berjalan terlaksana sesuai dengan harapan. Iya, terima kasih ya Bu Sekar ya. Jadi saya lebih tercerahkan gitu ya. Saya tidak galau lagi gitu ya apa yang akan saya lakukan. Terima kasih Bu ya, sehat-sehat Ibu ya. Mungkin ketemu lagi kalau saya minta. Siap. Assalamualaikum.